Bagaimana jika tangan yang sering kita gunakan untuk beraktivitas seperti mengambil barang atau menulis, mandi, makan, memakai baju, ombeh, gagaro, cokbun, gagara yaman kepada wanita, dan lain sebagainya, menolak untuk melakukan apa yang kita mau dan malah bergerak atas kehendak tangan kita sendiri. Mungkin itu akan terasa horor, aneh, dan juga ribet untuk kita. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang berbeda dari film horor biasanya. Di film ini tidak ada pocong, boneka yang dirasuki hantu, hantu yang keluar dari sumur, hantu yang beranak maupun siluman bancet. Film ini cukup hebel atau sudah lama, film yang berjudul Idle Hand tahun 1999. Dibintangi oleh wanita cinta pertama saya yaitu Jessica Alba dan juga kawan main gapleh saya yaitu Devon Sawa, Elden Henson, dan Seth Green. Orkes, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Pada suatu malam, sepasang suami istri mau tidur, sebut saja emak dan abah. Si emak pas mau memejamkan kedua matanya, dikagetkan oleh tulisan "Aku di kolong risbang". Lalu si emak pun menyuruh si abah untuk noong ke kolong risbang. Pas ditoong, ternyata tidak ada apa-apa. Si abah pun kembali menenangkan si emak yang renghap ranjuk dengan berkata itu adalah sebuah lelucon dari anaknya. Tiba-tiba terdengar suara, si emak kembali panik lalu bertanya kepada si abah, "Suara naon eta bah?" Si abah pun menjawab, "Paling ge ucing atawa beurit anu ngadupak gelas atuh mah." Karena takutnya itu bangsat yang akan madog kutang atau cangcut si emak, abah pun pergi untuk mengeceknya. Untuk menenangkan perasaan panik, si emak pun ngaput lalu direwaskan oleh kucingnya. Karena mendengar suara si abah yang ngagerewek, emak pergi untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian si emak terjatuh. Lalu dia kaget, ternyata banyak darah di lantai. Dan mencoba untuk menelpon 911 karena saking paniknya, telepon pun terjatuh. Dan ada seseorang di kolong risbang yang ngedudut si emak. Di pagi harinya, Anton, anak si emak dan si abah, terbangun. Dia ini anak yang malas, kesehariannya hanya hardolin, dahar, modal, ulin, dan tak lupa cokbun juga. Anton memanggil-manggil ibunya karena mau makan tetapi tidak ada yang menyaut. Anton pun menyalakan TV sambil gagaro. Lalu ngebako. Tapi sayang, stok bakonya habis. Anton pun pergi ke rumah kawannya untuk meminta bako. Kawannya ini bernama Mike dan Penab. Mereka ini jauh lebih pemalas dari Anton, kesehariannya hanya duduk di sofa sambil cacapek dan menonton TV. Begitulah jalan ninja mereka. Sesampainya di sana, Anton bercerita bahwa dia belum melihat orang tuanya sejak tadi pagi. Kemudian kawannya bercerita bahwa di kota mereka itu sedang menjadi sorotan di berita. Banyak orang mati dan ada pembunuh yang sedang berkeliaran di kota itu. Ketika di rumah, Anton yang sudah membeli persediaan makanan untuk aktivitas kemalasannya mencoba untuk menyalakan bako yang baru dia beli di Mang Osin. Dan ternyata pengar ajig. Kemudian Anton menuangkan selai ke rotinya sambil berfokus menonton TV. Pas baru sadar ternyata pisaunya itu dipenuhi dengan darah. Lalu Anton melihat kucingnya sedang melamotan salah satu mata. Anton pun berpikiran kalau pembunuhnya itu ada di rumahnya. Saat Anton mencoba keluar rumah, dia dikagetkan sosok bayangan di kaca rumahnya. Anton langsung ngegerewek birat berlari ke kamar orang tuanya. Lalu Anton kembali berlari ke bawah dan ditajam.
Ternyata si Abah dan si Emas sudah mati. Ketika Anton sedang olap-olaban, kedua kawannya datang. I'm gonna show you. Whoa. Oh, man. Yeah. Hey, dickhead, someone killed my parents. Look! Kemudian Mike membawa robekan kain yang dipegang salah satu mayat itu, kain yang sama percis dengan baju yang Anton pakai. Ternyata yang membunuh kedua orang tuanya itu adalah Anton. Akan tetapi, Anton tidak menyadarinya sama sekali. Hah? Why? 911. What's the number? Betapa kaget campur panik kedua temannya itu, Mike pun mencoba menelepon 911, tetapi dihadang oleh Anton. Lalu... Mike mati ditusuk bool di kepalanya. Hah? Bool? Botol maksudnya. Anton kebingungan apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu tangan Anton bergerak dengan sendiri. Penab yang ketakutan mencoba berlari. Berlari. Lagi-lagi dia dihadang Anton yang tidak bisa mengendalikan tangannya itu. Penab lalu berlari ke ruang bawah tanah, kemudian Anton mengejarnya. Lalu Penab dengan penuh ketakutan bertanya, "Anton, aing balad sia." Nah, sia rek modaran aing, sing eling sia teton. Just go! Namun sayang, tangan iblis yang ada di tubuh Anton itu malah membunuhnya. Anton merasa sedih, bingung, bimbang, aneh, merana, campur aduk pokoknya. Dia berjalan dadalig-degan lalu menyalakan TV. Tiba-tiba, tangan iblis itu bergerak dengan sendiri lagi, lalu melemparkan kucingnya. Saat Anton sedang mencari si kucing, tangan setan itu pun mengincar tetangganya. Tangan setan ini langsung menarik tubuh Anton ke teras dan menekan bel yang menyebabkan keluarlah seorang wanita dari rumah itu. Ternyata itu Molly. Tanpa kesengajaan yang menguntungkan, Anton masuk ke rumah Molly dan mereka pun melakukan empepan. Walaupun Anton harus mengikat tangannya yang berusaha membunuh Molly. Ketika Anton mau pulang, Molly mengajaknya ke Halloween party di kotanya yang diadakan besok malam. Anton pun berjanji dia akan datang. Sepulang dari rumah Molly, Anton kemudian menguburkan mayat si Emak dan si Abah dan kedua kawannya di halaman belakang rumahnya. Setelah mendoakan mereka, tiba-tiba terdengar suara Mick yang meminta tolong untuk dikeluarkan dari sana karena gelap. Anton kaget dan tidak percaya. Kemudian Mike dan juga Penab yang tubuh dan kepalanya terpisah itu bangkit dari kuburnya, lalu memukul Anton dengan skop. Keesokan harinya Anton pun terbangun, berpikir itu semua hanyalah mimpi buruknya. Dan ternyata kedua sahabatnya itu benar-benar kembali lagi ke dunia. Karena mereka begitu pemalasnya sehingga alasannya adalah pintu surganya kejauhan. Lalu memilih balik lagi ke bumi. Dengan botol yang masih menancap di kepala Mike dan Penab yang kepala dan tubuhnya terpisah. Melihat tangan Anton yang semakin tidak bisa dikendalikan, Mike dan Penab pun memberikan saran untuk bertanya kepada seseorang yang tahu tentang hal iblis. Anton kemudian pergi mencari Randy. Randy adalah orang yang ia kira tahu tentang apa yang merasuki tangannya itu. Setelah menemui Randy, Anton bercerita bahwa tangannya seperti kerasukan iblis dan tidak bisa dikendalikan. Namun ternyata Anton, Mike, dan Penab salah mengartikan bahwa iblis yang dimaksud Randy adalah genre musik rock yang ia sukai. Malamnya ada dua orang polisi yang sedang berpatroli mendengar suara kegaduhan di rumah Anton. Mereka pun pergi untuk memeriksanya.
Dan melihat Anton sedang bersama mayat Mike dan Penab, mereka pun berpikir Antonlah pembunuh yang sedang dicari di kota itu. Polisi itu langsung masuk ke rumah. Karena kaget mendengar Penab berbicara, tanpa disengaja mereka menembakkan pistol dan mengenai kepala Penab. They're alive! Karena tidak ingin membunuh dan menyakiti lagi, Anton menyuruh polisi itu untuk memborgol dan mempenjarakannya. Tapi, tangan iblis malah membunuh kedua polisi itu. Anton yang semakin frustasi langsung bergegas ke dapur mencoba untuk memotong tangannya sendiri. Ia mengira bahwa ini akan menghentikan tangannya untuk membunuh lebih banyak korban lagi. Namun itu sebuah kesalahan besar karena tangan yang dikendalikan iblis itu dapat bergerak sendiri dan kabur dari rumah itu. Anton yang panik tangan iblis itu hilang menyadari bahwa tangan iblis itu mengincar Molly karena belum berhasil dibunuhnya. Di adegan lain, Randy tanpa sengaja bertemu dengan Debbie. Dia seorang pendeta yang sedang bertugas mencari iblis jahat. Iblis yang suka mencari dan merasuki orang-orang malas dan kemudian akan menyeret jiwa yang bebas ke dunia lain. Debbie juga mempunyai benda yang bisa membunuh iblis itu. Hey, earlier today, this guy Anton, Don't you fuck with me, miss. Kemudian Randy teringat Anton pernah mengatakan kepadanya bahwa tangannya itu tidak bisa dikendalikan dan seperti dirasuki iblis. Dan Debbie pun memaksa Randy untuk mengantarkannya kepada Anton. Mengetahui Molly yang sedang diincar iblis, Anton mengajak Mike dan Penab yang sekarang kepalanya sudah disambungkan dan disolasi ban oleh Mike pergi ke Halloween party untuk menyelamatkan Molly. You wanna dance? Hell yeah! Namun setelah berada di tempat itu, Anton tak sengaja bertemu dengan Randy dan Debbie. Debbie berusaha menghentikan tangan iblis itu dengan membunuh Anton dengan keris saktinya. Must die! Namun akhirnya Anton yang tahu Debbie dapat membunuh iblis itu pun memberitahu bahwa ia telah memotong tangannya sendiri. Mengetahui hal itu, mereka pun pergi untuk mencari tangan iblis yang mengincar Molly. Saat party sedang berjalan, Anton naik ke panggung yang pada saat itu sedang konser pas band. Lalu memperingatkan semua orang untuk cepat pergi dari sana. Get out of here, kid! Tetapi mereka semua mengacuhkannya. Tiba-tiba tangan iblis membuat kegaduhan di mana-mana dan menyebabkan banyak orang terbunuh dan terluka. I was gonna get some. I really doubt it. Molly dan Anya Geraldine, kawannya ini, kabur melalui cerobong udara. Mereka pun menyadari tangan iblis mulai mengejar mereka. Lalu tangan iblis itu membunuh Anya. Why'd you pull the rope up? Rope up? Lalu mereka mendengar teriakan Molly di garasi dan Molly sedang terikat di atas sebuah mobil yang akan menjadi tumbal sang iblis. Anton yang berusaha menyelamatkan Molly pun harus bersusah payah melawan iblis itu. Untungnya Mike dan Penab datang membantu Anton mengalahkan tangan iblis tersebut. Kemudian mobil itu pun berhenti, akan tetapi tangan iblis masih hidup dan menyambar kepada Anton. Tiba-tiba Debbie datang melemparkan keris saktinya dan tangan iblis itu pun lenyap seketika. I mean, no, I'm glad everybody's alright. That's it? No explosions? No hellfire? Lalu datang cahaya yang bersinar terang, Mike dan Penab pergi ke sana. Fuck you! You coming, Anton? Menurut saya pribadi, film horor ini memiliki pesan moral, janganlah bersikap malas, karena malas dapat mengakibatkan kelumpuhan gerak ekonomi,
matinya kemampuan manusia dan kerusakan manusia, serta menimbulkan kerugian besar terhadap dirinya sendiri. Dan menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan seseorang dari Allah dan hari kiamat. Sementara kematian hanyalah memutuskan dari dunia dan penghuninya. Terima kasih yang sudah menonton ceritaku. Jangan lupa di subrek, like, and comment. Semoga kalian sehat selalu, banyak uang, kuota pun aman. Hatur nuhun and see you.